Halo pemirsa, konten kali ini tentang Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Mail, asisten dari Nikita Mirzani. Kemudian yang kita ketahui, Nikita Mirzani ini ada hubungan dengan Doktif. Nah, karena saat itu ketika Doktif dengan SS di sebuah rumah makan setelah diadakan pertemuan ya toh dengan Badan POM ya. Nah, di sini ada kayak perang mulut dan lain sebagainya. Kemudian Doktif masuk mobil dan telepon Nikita Mirzani. Berarti baik Nikita dengan Doktif ini sudah ada hubungan. Tentunya hubungan baik dikarenakan begitu ada masalah Doktif ini langsung telepon ke Nikita Mirzani. Nah, tentunya ini yang membuat kita bertanya-tanya. Setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka, apakah nama Doktif nanti akan terseret masuk ke dalam pusaran masalahnya? Mari kita prediksi. Apakah nama Doktif akan ikut terseret di dalam kasusnya Nikita Mirzani yang diduga sudah melakukan pemerasan, duga pencucian uang yang terancam hukuman 20 tahun. Transformasi Menara Putus akan terseret juga di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Nah, ikut terseret. Apakah hanya sebagai saksi ataukah bisa nyemplung juga? Kalau dari Menara Putus ini kartunya sangat-sangat kurang bagus teman-teman. Tapi baiklah kita dalami lagi ya. Apakah bisa membebaskan diri dari kasusnya Nikita Mirzani? Walaupun di sini ikut terseret ini kan tanda kutip sebagai saksi kah atau ikut terlibat kah dan lain sebagainya. Satu, cangkir. Ada sesuatu yang baik di sini untuk Doktif. Ada pertolongan kayak seperti itu. Ada simbol ratu tongkat. Nah, bagus. 2 kartu lagi untuk seperti 7 cangkir. Tapi Doktif di sini harus fokus dalam pembelaan dirinya. Ya. The Empress terkait dari masalah uang yang ber-MM itu. Kemudian harus semangat berjuang. Jadi teman-teman, posisi Doktif ini di dalam kasusnya Nikita Mirzani juga kurang bagus. Ada banyak potensi yang bisa harus diperhatikan oleh Doktif dikarenakan di sini kartu yang pertama keluar adalah simbol menara putus. Proses hukum yang bisa dilalui ketika Doktif bisa membuktikan tidak ada keterkaitan, ya akan bisa bebas atau bisa tidak terlibat di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Doktif ini masih 50-50 kondisinya terkait dari masalah Nikita Mirzani. Tapi Doktif akan terseret juga di dalam kasus ini. Entah itu mungkin dari Nikitanya akan menceritakan sesuatu yang pada akhirnya Doktif ini juga masuk di dalamnya sebagai saksi atau sebagai yang lainnya. Nah, cuman di sini ada simbol 1 cangkir. Posisi Doktif masih bagus kok di dalam kasusnya Nikita Mirzani walaupun dia terseret di dalam kasusnya nanti. Tapi ya begitu, Doktif harus bisa fokus di dalam memperjuangkan dirinya, di dalam menunjukkan ketidakterlibatannya pada Nikita Mirzani dengan Mail. Nah, terkait dari uang. Nah, jadi sebenarnya posisinya Doktif di sini pada kasusnya Nikita Mirzani masih dibilang masih bisa diperjuangkan untuk tidak terlibat di sini. Tapi kembali lagi kepada Doktif dan Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani mengomong terkait masalah Doktif, terkait nama Doktif, pasti Doktif akan dijadikan saksi di dalam kasusnya Nikita Mirzani dan potensi itu sangat besar.
Tinggal gimana Doktif bisa memperjuangkan dirinya, walaupun di sini ada kartu-kartu yang bisa dibilang Doktif harus fokus di dalam memperjuangkan dirinya di dalam menghadapi proses hukum. Lebih baik fokus di sini daripada fokus ke hal yang lain-lainnya, dikarenakan ada simbol 7 cangkir ini. Terlalu banyak pikiran yang pada akhirnya nggak fokus, karena Doktif ini kan juga dilakukan oleh Dr. Richard Lee dan lain sebagainya, dan tentunya pikirannya bercabang-cabang. Makanya di sini ada simbol 7 cangkir ini. Dan posisi Doktif di sini masih bisa dibilang masih 50-50 ya, karena di sini ada simbol ketidakpastian. Tapi kalau merembet ke masalah hukum pasti akan terjadi, misalnya sebagai saksi atau apalah itu. Apakah Nikita akan mencatat namanya? Tiga jangkir bersulang bersama. Ya sedikit banyak Nikita nanti akan menyebut namanya di dalam persidangan. Apakah hal itu akan membahayakan Doktif? Akan membuat Doktif stres di sini. Ada 10 tongkat ya, 10 tongkat ini simbol dari seseorang yang menanggung beban derita seorang diri. Ya, Doktif akan stres karena Nikita juga hitungannya akan bersuara di sini, karena kita juga tahu Nikita ini ada kaitannya dengan Doktif ya, ada persahabatan dengan Doktif. Apakah nasib Doktif nanti bisa baik-baik saja walaupun stres? Ada 2 tongkat simbol dari adanya hubungan dengan Nikita. Nah, apakah hubungan ini bisa membahayakan Doktif terkait dari kasusnya Nikita? Aduh, kekhawatiran lagi di sini dari stres, kartunya stres, dan di sini kartunya focusing on the negative. Jadi ada kekhawatiran yang dirasakan Doktif terkait masalah yang sudah terjadi. Apakah Doktif bisa baik-baik saja terkait dari kasus ini? Tidak baik-baik saja. Ada 5 koin. Ada 5 koin. Dan kasusnya Nikita ini kan kasus diduga pemerasan dan diduga melakukan pencucian uang. Dan di sini kasusnya ini ada simbol 5 koin yang ada kaitannya dengan nasib Doktif di sini. Nah, Doktif bagaimanapun akan kena imbasnya terkait dari kasusnya Nikita Mirjani. Karena di sini memang Doktif dengan Nikita Mirjani ada hubungan baik. Sekalipun Doktif merasa bahwa dia dengan Nikita Mirjani baru saling kenal, tapi di sini ada simbol 3 orang bersulang. 3 orang bersulang itu merayakan sesuatu. Nah, di sini juga ada hubungan antara Doktif dengan Nikita Mirjani, dan itu membuat Doktif merasa tertekan di sini dan merasa ada kekhawatiran, kegalauan yang dia rasakan terkait dari kasusnya Nikita Mirjani. Masalah 5 koin, masalah uang yang sudah dikirimkan oleh Dr. Reza ke Mail dan kemudian diambil oleh Nikita Mirjani. Ini posisi Doktif tidak baik-baik saja di sini. Jadi Doktif harus bisa membela dirinya ketika merasa tidak bersalah. Harus memiliki bukti bahwa tidak ada keterkaitan antara kasusnya Nikita Mirjani dengan Doktif. Kenapa masyarakat juga curiga pada Doktif dan tidak percaya pada Doktif? Yaitu tadi, karena ada hubungan baik Doktif dengan Nikita Mirjani. Nah, kemudian yang mereviewkan Doktif, kemudian yang berkoar-koar adalah Nikita Mirjani. Tentang produk ini dan produk itu berdasarkan dari reviewannya dokter ini tadi. Jadi apakah ini ada sebuah hubungan? Kalau pertanyaannya itu ada hubungan Doktif dengan Nikita Mirjani, hubungan baik yang saling menguntungkan. Ini membuat Doktif menjadi kepikiran, stres terkait masalah ini. Apakah saya ambil berapa ya, 3 kartu terkait nasib Doktif pada kasusnya Nikita Mirjani.
renewal, penghakiman, penghujatan, pembulian kepada adoptif. The Star, masih ada keberuntungan. The Wheel, tapi sayangnya roda bisa berputar. Nah ini ya, jadi nasibnya adoptif dengan adanya kasusnya Nikita Mirzani yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Nikita dan Mail ini, adoptif kena imbasnya mendapatkan serangan, penghakiman, pembulian oleh masyarakat, oleh sebagian masyarakat tentunya. Karena yang saya lihat adoptif masih mendapatkan dukungannya. Ada pembulian, penghujatan, penghakiman kepada adoptif ini. Walaupun sebenarnya adoptif ini juga memiliki pendukung juga, ada simbol The Star. Tapi di sini sayangnya nasib baik adoptif ini ada The Wheel, ada perputaran nasib, roda berputar. Nah, perputaran nasib ini akan mengarah kemanakah? Ada simbol proses perjalanan. Jadi masih menunggu proses perjalanan, masih menunggu persidangan. Selama ini adoptif masih belum ditetapkan sebagai tersangka yang ada kaitannya hubungannya dengan Nikita Mirzani dengan Mail. Jadi kita juga harus bisa memiliki pikiran-pikiran positif pada adoptif. Hanya saja dalam persidangan nanti itu bagaimana? Karena di sini ketika ada roda berputar, kehidupan yang bisa berputar ke lebih baik atau ke lebih jatuh, itu masih menunggu proses, masih menunggu waktu. Menunggu waktu teman-teman. Dan ada simbol 8 pedang. 8 pedang ini ibaratnya orang yang terkurung dengan rasa ketakutannya, kekhawatirannya yang diciptakan oleh pikirannya ya. Atau bisa juga pedang itu kan lambang konfrontasi. Adanya masalah-masalah yang dihadapi adoptif di sini, dan pedangnya pedang 8, tidak kaleng-kaleng. Tinggal 2 angka lagi, pedang 9, pedang 10. Nah, ini pedang 8 loh ya. Jadi posisi adoptif ini sangat tidak baik di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Jadi adoptif harus berjuang mulai saat ini untuk bisa menunjukkan bahwa dia tidak ada keterlibatan dengan Nikita Mirzani. Karena ada kemungkinan adoptif nanti namanya dicatut Nikita Mirzani dalam memberikan keterangan-keterangan di persidangan. Dan potensi adoptif menjadi saksi kasusnya Nikita ini sangat besar dikarenakan mereka ada hubungan baik. Hubungan baik yang pada akhirnya membuat adoptif stres saat ini, juga merasa khawatir, was-was saat ini terkait dari masalah yang dihadapi Nikita Mirzani terkait dari uang per MM itu ya. Jadi untuk kasusnya adoptif ini masih menunggu waktu teman-teman. Dalam menunggu waktu ini dia menghadapi hujatan, bulian, penghakiman dari sebagian masyarakat. Walaupun adoptif masih belum ditetapkan sebagai tersangka ya, karena tentunya untuk menetapkan sebagai tersangka itu perlu bukti. Jadi untuk buktinya adoptif ini yang ada kaitannya dengan Nikita Mirzani, pihak polisi masih belum memiliki bukti atau masih belum lengkap buktinya, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan mengapa Mail dan Nikita ini sudah ditetapkan tersangka, berarti pihak kepolisian sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat. Tinggal dari pihak Nikita Mirzani nanti, bisakah membela dirinya di dalam proses persidangan nanti. Bisakah menunjukkan bukti-bukti bahwa dia tidak memeras, bahwa dia tidak melakukan pencucian uang yang seperti yang dituduhkan. Ini yang harus bisa dibuktikan di pihaknya Nikita Mirzani. Jadi sebagai atau ditetapkan sebagai tersangka itu masih belum final, ini masih panjang. Bisa tidak terbukti, bisa juga terbukti. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan teman-teman. Jadi sebagai tersangka ini belum tentu bersalah. Masih menunggu waktu proses persidangan. Dan itu juga yang akan dirasakan oleh adoptif di sini. Ada stres, ada khawatir, was-was dan lain sebagainya. Karena ada kemungkinan nama adoptif akan disebut Nikita Mirzani di dalam persidangan nanti. Nah, ketika disebut tentunya
Doktif ini ada potensi menjadi saksi atau bisa lebih daripada itu. Karena di ujung kartunya ini ada 8 pedang. Posisi doktif sangat tidak baik-baik saja. Jadi doktif harus bisa memperjuangkan dirinya saat ini, harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dia tidak ada keterlibatan dengan uang ber-MM itu dan lain sebagainya. Bisakah menunjukkan itu? Ya harus bisa kalau memang tidak bersalah. Tapi apakah buktinya akan diterima? Nah, itu yang masih menjadi tanda tanya. Jadi intinya garis besarnya doktif saat ini juga menghadapi tekanan kejiwaan karena kasusnya Nikita ini. Dan dia juga posisinya tidak baik-baik saja.